Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awali Rizki kali ini membacakan berita dan mengomentarinya terkait dengan strategi pemerintah dalam mengelola utang. Nah, diberitakan oleh Bloomberg Technos ya. Judulnya Strategi Debt Switching Pemerintah BI buat Kelola APBN. Ditayangkan pada tanggal 19 Desember 2025 jam setengah 8 malam ya. Ini ada gambar Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil dalam suatu acara. Nah, beritanya begini. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melaporkan telah menarik pembiayaan lewat utang dengan nilai mencapai 614,9 triliun hingga akhir November 2025 atau sekitar 84,06% dari outlook APBN sepanjang tahun ini. Nah, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara memastikan langkah penarikan utang tersebut juga dilakukan secara hati-hati. Itu tercermin dalam defisit yang masih 2,35% ya. Sampai akhir November nih, masih sebulan lagi di bawah target yang dipatok sebesar 2,78%. Nah, dikutip langsung pernyataan beliau, ini masih on track ya menuju desain dari APBN sesuai dengan laporan semester di DPR kemarin. Kita perkirakan defisitnya 2,78% dari PDB, ujar Suhasil dalam konferensi pers dikutip Jumat 19 Desember 2025. Saya komentari dulu ya. Pertama, ini berita tidak salah, tapi pemirsa perlu mendapat gambaran juga. Di sini kan disebutkan menarik pembiayaan lewat utang dengan nilai 614,9 triliun sampai 30 November ya, selama 11 bulan. Itu adalah neto ya, bersih. Sebetulnya pemerintah berutangnya lebih banyak dari itu. Berutangnya itu kurang lebih tidak diberi informasi, tapi saya sebagai pengamat fiskal tentu bisa menghitungnya dari berbagai data. Itu kurang lebih sebetulnya menarik utangnya 1.300-an triliun ya, bisa jadi lebih. Nah, tetapi ada utang jatuh tempo selama 11 bulan itu, juta jatuh tempo yang harus dibarilah sekitar ya dari 1.300 itu berarti sekitar 700. Ini kenapa saya sebut sekitar? Karena pemerintah tidak mempublikasi resmi. Ada publikasinya tentang SBN, tapi kan kita tidak diberikan rinciannya. Tentu pengamat fiskal bisa menghitung. Saya bulatkan saja ya. Berarti membayar utang 700. Nah, maka nariknya kan 1.300-an tuh. Selisihnya 614 triliun. Jadi 614 triliun itu adalah tambahan utang. Jadi kurang tepat kalau disebut menarik pembiayaan utang. Meskipun memang sering dinyatakan begitu. Ngutangnya itu 1.300-an triliun. Cuma karena dilunasi sekitar 700, maka utangnya hanya bertambah 614,9, 615 ya. Ini dulu satu. Yang kedua, ini setara dengan 84,06% dari outlook APBN sepanjang tahun ini. Jadi tidak dari APBN ya, tapi dari perakiraan. Ini sudah pernah saya bahas. Nah, lalu di bawahnya sama, ini sesuai dengan target yang dipatok 2,78. 2,78 itu bukan patok ya. Patoknya itu dia 2,4, 2,45. Karena patok itu di APBN. Cuma dalam perjalanan satu semesternya, pemerintah membuat perakiraan. Ternyata perakiraannya defisit melebar menjadi 2,78%. Jadi 2,78 itu adalah perakiraan pertengahan tahun lalu. Bagaimana itu berupa target? Target kan yang harus di APBN. Jadi mudah-mudahan pemirsa lebih kritis ya. Perkara bahwa itu masih on track ya silakan, itu adalah klaim ya, memang on track di bawah 3%, tapi lebih besar daripada yang direncanakan semula di APBN. Tuh ya. Saya tambahkan lagi ini. Saya baca lagi lebih lanjut. Dia mengatakan guna optimalisasi efisiensi cost of fund, jadi biaya ngutang itu loh. Pemerintah juga saat ini terus intens bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam melakukan strategi penukaran utang atau debt switching lewat skema burden sharing termasuk dengan lembaga lain, tidak hanya dengan BI.
Selain itu lanjutnya, pemerintah juga memastikan menggunakan strategi yang tepat dalam mengelola jatuh tempo surat berharga negara yang diterbitkan pada masa pandemi. Karena pas 5 tahun banyak yang jatuh tempo. Ada yang jatuh tempo 2025, 2026, 2027, dan seterusnya. Utang yang jatuh tempo ini kita kerjasama dengan BI untuk debt switching tutur dia. Nah, saya komentari sedikit. Ingatlah 2 bulan yang lalu Purbaya sempat membuat pernyataan publik, apa ini kita tidak perlu melanjutkan burden sharing kan? Kanal ini masih menayangkan. Nah, sekarang ternyata burden sharing. Jadi ini juga untuk kepada pemirsa nih yang bahwa saya tidak anti Pak Purbaya ya, tapi saya mengamati kebijakan yang menyebut yang ya ini ada argumennya, ini tidak sesuai data, ini mungkin harapan, ini adalah rencana bukan kenyataan. Nah, salah satunya ini nih lagi jadi bukti lagi. Pembicaraan silakan dicari di mesin pencarian. Semula Pak Purbaya ini mengatakan nggak perlu mau saya hentikan burden sharing dengan BI. Ternyata ini baru ini beberapa hari yang lalu justru itu yang diandalkan. Mengapa? Karena pada waktu Sri Mulyani dengan Bank Indonesia waktu itu menetapkan kesepakatan burden sharing itu ini masalahnya. Ada utang-utang yang jatuh tempo. Nah, sehingga kalau itu kemudian di tangan BI itu bebannya bisa lebih ringan dan gampang ditukar. Debt switching itu utang lama diganti dengan utang baru gitu aja lah. Tapi nomor seri surat utangnya berubah. Nah, dengan berita ini sebetulnya kan ya mau disebut dengan revolving, mau disebut dengan debt switching, kalau dalam bahasa orang biasa ketika kita ngutang di bank restrukturisasi sebenarnya, tapi kan nggak mungkin pemerintah menyatakan restrukturisasi utang jatuh tempo dibayari utang baru dengan cara menukar surat utangnya gitu loh. Nah, ini sebetulnya ya memang strategi yang relatif tepat untuk saat ini karena itu pilihannya, karena kalau tidak begitu malah bisa susah. Tetapi yang saya permasalahkan di sini adalah mengapa Purbaya sempat mengatakan nggak perlu burden sharing? Ternyata kan nggak juga toh, ternyata butuh BI juga. Ya kita baca lagi. Bahkan ini tidak hanya dengan BI, kita juga aktif melalui DJPPR. DJPR ini Direktorat Jenderal. Dulu namanya Direktorat Jenderal Pembiayaan Utang. Sekarang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Dengan lembaga multilateral artinya apa? Tidak hanya SBN, tidak hanya surat utang yang di debt switching dengan pinjaman yang bentuknya pinjaman terhadap itu juga dicari. Itu sebetulnya adalah kalau dalam skala yang masif restrukturisasi, tapi berundinglah ini bisa nggak kami nunda bayarnya. Nah, ini pengakuan sebenarnya. Boleh dong saya menilai sebagai ekonom. Kalau melakukan ini berarti sebenarnya pemerintah sudah mulai relatif sudah sedikit kesulitan untuk mengatur utangnya. Sehingga ada yang dengan cara debt switching di surat atau tadi debt switching ditambah burden sharing. Burden sharing itu bunganya, debt switching nuker surat utangnya. Lalu juga ada rundingan dengan lembaga multilateral, ada restrukturisasi untuk beberapa utang yang bersifat pinjaman. Apa mau kita katakan itu tidak sedang kesulitan. Kalau orang tidak kesulitan ya nggak perlu itu strateginya. Nah selain itu kata dia, pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan saldo anggaran lebih SAL sebesar 85,6 triliun yang diklaim juga telah mendapat restu dari DPR. Nah ini yang kita nggak tahu ya, kalau restu dari DPR harusnya kan undang APBN perubahan dong, undang-undang. Kalau restunya di rapat ini saya tidak tahu. Sebenarnya menurut aturannya kalau APBN mau dirubah itu APBN perubahan. Bisa perpres ketika kondisi darurat seperti COVID. Ya, kalau ini main restu-restu begini ya tidak tahu ya, ini faktanya sekarang. Nah maksudnya begini, kan SAL yang 450-an itu yang sebagiannya diletakkan di Bank Himbara lalu jadi berita heboh itu. Nah juga dipakai juga untuk ya supaya utangnya tidak banyak. Ini kan duit brankas SAL ini. Pakailah 85. Kalau ini benar sebetulnya ya, dari awal kanal ini saya sebagai ekonom menyarankan itu, bahwa SAL itu mulai dipakai, ya tidak harus dihabiskan karena ada buffer ya. Buffer itu cadangan untuk kas, likuiditas. Tapi kan bisa dipakai. Ini 85,6 juga jumlah yang pas lah sebenarnya. 100 masih bisa. Tetapi prosedurnya dengan cara pengumuman seperti ini saja ya
bagaimana tentang transparansi APBN di Indonesia? Makin lemah kan jadinya. Nah, saya baca lagi dari sisi manajemen kas, Kementerian Keuangan ini masih mengutip hasil Wamenku ini, menempatkan dana likuiditas di perbankan umum sebagai penyangga buffer kas negara. Nah, lain kan, waktu Purbayar naruh itu dalam rangka mendorong kredit. Selama ini SAL itu mayoritas ada di Bank Indonesia. Ya hampir harusnya secara teknis seluruhnya, tapi dalam proses cash flow ada juga yang di luar itu. Nah, itu ya buffer begitu, selama ini juga dipakai buffer. Buffer itu begini, misalnya bulan ini duit masuk dari pajak maupun dari utang baru belum mencukupi untuk kebutuhan operasional, dipakai, itu buffer kas selama sepanjang tahun, meskipun nanti di akhir tahun dia harus kembali seperti semula. Loh, mau itu kenapa dijelaskan ketika ditaruh di bank buffer? Selama ini di BI juga buffer. Jadi saya kritiknya sederhana. Ini bagaimana barang yang sama dijelaskan dengan cara berbeda-beda, lalu netizen euforia ini Menteri Keuangan melakukan tindakan-tindakan yang radikal. Dalam konteks pengelolaan kas, dalam konteks pengelolaan utang, belum ada perubahan sama sekali sebenarnya. Mengandalkan BI untuk debt switching, bahkan minta burden sharing, lalu sudah meranjak berunding kepada lembaga multilateral untuk utang, lalu mengaku-ngaku bahwa SAL itu adalah untuk buffer penyangga kas negara. Dari dulu juga begitu. Nah, begitu ya. Lalu ada tambahan nih, ada berbagai macam langkah antisipasi pre-funding. Pre-funding jadi untuk 2026 sejak Desember ini sudah dicari utangnya. Nah, sehingga ketersediaan kas memadai dan seterusnya, aktif kas, debt management. Saya ulangi, ini dilakukan sudah bertahun-tahun ya, bukanlah hal baru. Cuma kita makin mendapatkan informasi yang sedikit, jumlahnya apa, segala pernyataan-pernyataan posisi utang dan seterusnya. Kanal ini saya sebagai ekonom mengingatkan, kalau mau APBN ini bagus, salah satunya syaratnya memenuhi amanat konstitusi ya, dua hal tuh. Bersifat terbuka, berarti seluruh rakyat. Yang kedua, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.